Shalom, salam sejahtera, dan salam sehat untuk kita semuanya. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita persiapkan hati, pikiran kita untuk menyambut sabda Tuhan pada saat ini. Mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan Allah Bapa kami, Allah yang maha baik, untuk setiap kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan menyertai kami hingga kami mengerti firman. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, adapun kebenaran firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini tertulis dalam kitab 2 Samuel pasal 11 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-15. Mari kita baca demikian firman Tuhan. Pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang, maka Daud menyuruh Yoab maju beserta orang-orangnya dan seluruh orang Israel. Mereka memusnahkan Bani Amon dan mengepung kota Raba, sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Sekali peristiwa pada waktu petang, ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya, lalu berjalan-jalan di atas soto istana, tampak kepadanya dari atas soto itu seorang perempuan sedang mandi. Perempuan itu sangat elok rupanya. Lalu Daud menyuruh orang bertanya tentang perempuan itu, dan orang berkata, itu adalah Batseba binti Eliam, istri Uria orang Het itu. Setelah itu Daud menyuruh orang mengambil dia. Perempuan itu datang kepadanya, lalu Daud tidur dengan dia. Perempuan itu baru selesai membersihkan diri dari kenajisannya. Kemudian pulanglah perempuan itu ke rumahnya. Lalu mengandunglah perempuan itu, dan disuruhnya memberitahukan kepada Daud demikian, aku mengandung. Lalu Daud menyuruh orang kepada Yoab mengatakan, suruhlah Uria orang Het itu datang kepadaku. Maka Yoab menyuruh Uria menghadap Daud. Ketika Uria masuk menghadap dia, bertanyalah Daud tentang keadaan Yoab dan tentara dan keadaan perang. Kemudian berkatalah Daud kepada Uria, pergilah ke rumahmu dan basuhlah kakimu. Ketika Uria keluar dari istana, maka orang menyusul dia dengan membawa hadiah raja. Tetapi Uria membaringkan diri di depan pintu istana bersama-sama hamba tuannya dan tidak pergi ke rumahnya. Diberitahukan kepada Daud demikian, Uria tidak pergi ke rumahnya. Lalu berkatalah Daud kepada Uria, bukankah engkau baru pulang dari perjalanan? Mengapa engkau tidak pergi ke rumahmu? Tapi Uria berkata kepada Daud, Tabuk serta orang Israel dan orang Yehuda diam dalam pondok. Juga tuanku Yoab dan hamba-hamba tuanku sendiri berkemah di padang. Masakan aku pulang ke rumahku untuk makan minum dan tidur dengan istriku? Demi hidupmu dan demi nyawamu, aku tak akan melakukan hal itu. Kata Daud kepada Uria, tinggallah hari ini di sini. Besok aku akan melepas engkau pergi. Jadi Uria tinggal di Yerusalem pada hari itu. Keesokan harinya, Daud memanggil dia untuk makan dan minum dengan dia. Dan Daud membuatnya mabuk. Pada waktu malam keluarlah Uria untuk berbaring tidur di tempat tidurnya. Bersama-sama hamba-hamba tuannya, ia tidak pergi ke rumahnya. Paginya Daud menulis surat kepada Yoab dan mengirimkannya dengan perantaraan Uria. Dituliskannya dalam surat itu demikian, tempatkanlah Uria di barisan depan dalam pertempuran yang paling hebat. Kemudian kamu mengundurkan diri daripadanya supaya ia terbunuh. Demikian pembacaan kebenaran firman Tuhan. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, benar kata orang pintar, orang bijak,
untuk menguji karakter seseorang, maka berikanlah dia kekuasaan. Kekuasaan sering sekali membuat orang terjatuh. Kekuasaan sering sekali membuat orang berdosa. Bahkan kekuasaan sering sekali dipergunakan untuk hal yang tidak positif. Hal itu yang boleh kita lihat di dalam kebenaran firman Tuhan yang sampai kepada kita pada saat ini. Di mana Daud, raja kedua orang Israel yang dipilih oleh Allah, yang dituntun oleh Allah, bahkan yang diberkati oleh Allah. Dia sebenarnya orang yang takut kepada Tuhan. Dia orang yang taat kepada Tuhan. Dia orang yang benar-benar melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Alkitab mencatat satu-satunya dosa pelanggaran yang dilakukan oleh Raja Daud, yaitu apa yang menjadi renungan dan khotbah kita pada saat ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita melihat bahwa karakter seorang Daud di dalam perikop firman Tuhan ini benar-benar diuji. Dikatakan ketika orang-orang Israel maju berperang yang dipimpin oleh Yoab, dan mereka sebenarnya memenangkan pertempuran. Maka Daud ketika dia berada di atas soto istananya, dia tidak bisa mengendalikan dirinya, dia tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya. Maka akibatnya apa? Akibatnya dia melakukan dosa. Dia mengambil istri daripada Uria, yaitu Batseba, bersetubuh dengannya sampai perempuan itu mengandung. Nah, apalagi yang dilakukan oleh Daud? Dan ini yang sering terjadi ke dalam kehidupan kita. Sering sekali kita berpikir dosa menutupi dosa. Tapi akhirnya hasilnya tetap dosa. Itu yang dilakukan oleh Daud. Dia ingin dosanya itu tertutupi dengan mengambil Batseba, dengan meniduri Batseba. Apa yang dia lakukan? Yang dia lakukan membuat pemufakatan yang jahat. Dia berdosa mengambil istri Uria. Dia juga berdosa mengorbankan Uria. Maka kalau kita lihat dari firman Tuhan pasal yang ke-11 ini, apa yang dilakukan oleh seorang Daud tidak lebih daripada raja-raja yang lain. Raja-raja yang tidak mengenal Tuhan. Tapi apakah berhenti karakter daripada seorang Daud hanya di pasal 11? Tentu tidak. Kita jangan langsung katakan berarti Daud itu orang yang tidak taat kepada Tuhan. Kalau kita masuk lagi ke dalam pasal 12, di sana terjadi pertobatan seorang Daud. Diingatkan seorang Nathan dia, dan akhirnya dia menyesal. Dia bertobat. Ini keunikan daripada seorang Daud, maka dia tetap berkenan di hadapan Tuhan. Dia mau bertobat. Tapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita ingin berfokus dari nas firman Tuhan 2 Samuel pasal 11 ayat 1 sampai dengan ayat 15. Apa yang boleh kita lihat di sana untuk kita pegang supaya kita tidak sama seperti Daud? Yang pertama sekali, firman ini mau mengajarkan kepada kita supaya kita tetap mempertahankan karakter kita di dalam Tuhan. Bagaimana mempertahankan karakter di dalam Tuhan? Yaitu mengendalikan diri, mengendalikan hawa nafsu. Maka ketika kita mampu mengendalikan diri, mengendalikan hawa nafsu, karakter kita akan bertahan. Dan bagaimana caranya supaya karakter itu bertahan? Satu-satunya cara yaitu tetap berpegang dalam kebenaran Tuhan. Bapak Ibu, di dalam dunia ini sering sekali kita tergoda dengan tawaran-tawaran dunia yang begitu luar biasa.
Di dalam pekerjaan, kita tergoda dengan kawan-kawan kita mungkin yang melakukan korupsi, yang melakukan pungutan liar, yang melakukan hal-hal yang tidak benar. Di tengah-tengah lingkungan juga demikian. Bahkan di tengah-tengah keluarga juga sering sekali kita tergoda untuk melakukan dosa. Tapi lewat firman Tuhan ini kita diajak, orang-orang yang sudah diselamatkan, yang sudah ditebus di dalam darah Yesus Kristus, tentu kita tidak lagi mau tergoda dengan semuanya itu. Karena apa? Karena Kristus sudah berkuasa memenuhi kebutuhan kita. Karena Kristus sudah berkuasa mengendalikan, menebus kita dari segala keberdosaan kita. Maka jangan lagi kita tergoda dengan dosa yang ada di dalam dunia ini. Kendalikan dirimu. Kendalikan matamu. Kendalikan pikiranmu. Kendalikan seluruh kehidupanmu. Supaya engkau tidak tergoda akan dosa yang mungkin lebih menarik dari kebenaran. Kita harus paham Bapak Ibu. Kita harus katakan masing-masing di dalam diri kita, aku orang yang sudah ditebus oleh darah Yesus Kristus. Maka aku akan dikendalikan oleh Yesus. Ketika Yesus mengendalikan kita, maka kita tidak akan tergoda lagi dengan dunia ini. Yang kedua Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Dari firman ini kita mau belajar supaya kita jangan meniru karakter yang dipertunjukkan oleh Daud, yaitu dosa menutupi dosa. Maka kita harus yakin kalau kita sedang berdosa, maka jangan lagi engkau melakukan dosa. Jangan tutupin demikian Bapak Ibu. Memang itu yang terjadi. Sering sekali kita berbohong, menutupinya juga dengan kebohongan. Sering sekali kita ibaratnya berdusta, maka menutupinya adalah dusta. Tapi kita harus lakukan di dalam kehidupan kita, yaitu berlaku benar, berperilaku benar, berpikir benar. Maka walaupun ibaratnya mungkin kita berdosa, harus berani kita mengakui dosa itu. Kalau kita melihat karakter daripada Daud, di pasal 12, dia berani mengakui dosa itu. Dia bermohon kepada Tuhan. Maka kita juga harus demikian. Yang ketiga Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman ini mengajarkan kepada kita, orang-orang yang sudah ditebus di dalam Yesus Kristus, dia tidak lagi membuat kemufakatan jahat di dalam kehidupan. Bapak Ibu pahamilah bahwa Kristus yang sudah menebus kita, bahwa Kristus yang sudah menyelamatkan kita, itu menyucikan segala kemufakatan jahat yang mungkin selama ini ada. Maka orang yang sudah diselamatkan oleh Yesus Kristus, hilangkan mufakat jahat dari kehidupanmu. Supaya apa? Supaya engkau tidak kehilangan kemuliaan Allah. Daud dalam firman ini, dia kehilangan kemuliaan Allah. Maka apa yang terjadi? Akhirnya dia dihukum. Dia anak yang dilahirkan daripada Batseba yang pertama. Walaupun Daud berdoa selama 3 hari, tapi tetap meninggal. Yang mau kami katakan di sana Bapak Ibu, tidak ada dosa yang akan tersembunyikan. Apapun dosa kita, pasti Tuhan tahu. Maka saatnya kita Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, supaya jangan melakukan dosa di dalam kehidupan. Kalaupun selama ini engkau berdosa, engkau mohon ampun kepada Tuhan. Kemufakatan yang jahat jangan ada bagi orang-orang yang percaya. Dalam firman ini senantiasa memberikan pengajaran yang baik bagi kita. Kalau seorang Daud yang dipilih oleh Allah bisa dia terjatuh, maka kita dimungkinkan bisa terjatuh. Tapi ingatlah, supaya kita jangan terjatuh ke dalam dosa, maka kita harus tetap membangun komunikasi yang baik dengan Allah, membangun komunikasi yang benar dengan Tuhan. Sehingga ketika kita tetap hidup di dalam Tuhan, Tuhan yang akan mengendalikan kita
bukan kita yang akan mengendalikan diri kita. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terpuji dan termulia nama-Mu ya Tuhan Allah Bapa kami, Allah yang maha baik. Untuk firman Tuhan yang sudah kami dengarkan. Biarlah kiranya Tuhan kami menghidupi firman-Mu ini. Kami menjaga karakter kami menjaga iman kami. Sehingga kami berdiri dalam kebenaran-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Salam sejahtera Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati.